Nilai tukar rupiah yang sudah mencapai Rp18.000 per dolar Amerika adalah sebuah anomali karena tidak berbanding lurus dengan fundamental ekonomi Indonesia yang semakin kuat. Ini pertanda bahwa faktor pelemahan rupiah bukan akibat kondisi ekonomi di dalam negeri, tetapi karena kondisi geopolitik dan geoekonomi global yang menyebabkan terjadinya pelemahan mata uang di sejumlah negara lainnya, bukan hanya di Indonesia. Meski demikian, pemerintah tak bisa berdiam diri. Otoritas moneter yang dipresentasikan oleh Bank Indonesia atau BI dan otoritas fiskal yang direpresentasikan Kementerian Keuangan terus berupaya menstabilkan rupiah melalui jalurnya masing-masing. Sebuah pertemuan yang memperkuat koordinasi dalam upaya menstabilkan rupiah digelar secara tertutup di Gedung Parlemen pada hari Sabtu 6 Juni lalu. Pertemuan ini diinisiasi, difasilitasi, dan dimoderatori oleh Wakil Ketua DPR, Sumi Dasko Ahmad. Dalam pertemuan ini hadir Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sebagai otoritas fiskal, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio sebagai otoritas moneter, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Ketua Komisi 11 DPR RI yang membidangi keuangan, Muhammad Haikal. Usai pertemuan, Dasko menjelaskan kepada wartawan dalam konferensi pers bahwa pertemuan intensif tersebut telah membuahkan hasil positif berupa sejumlah kesepakatan strategis. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengungkapkan ada dua strategi utama yang ditempuh BI guna meredam gejolak rupiah. Pertama, meningkatkan imbal hasil sejumlah instrumen yang dikeluarkan BI agar aliran dana asing kembali masuk ke Indonesia. Yang kedua, menjaga likuiditas rupiah baik di pasar uang maupun di perbankan. Dengan demikian, operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sementara operasi fiskalnya juga mendukung. Dua hal itu yang kami lakukan. Kami sepakat ini akan terus kita lakukan. Penguatan koordinasi fiskal yang sudah kuat selama ini, sekarang diperkuat dan secara berkesinambungan terus akan diperkuat, saling mendukung, saling memperkuat untuk sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas makroekonomi sesuai dengan dinamika yang ada. Dengan keyakinan bahwa fundamental ekonomi kita itu bagus. Terima kasih. Pernyataan Gubernur BI diperkuat oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya mengatakan pihaknya senantiasa berkoordinasi dengan Bank Indonesia sebagai bank sentral agar kebijakan yang diambil selalu sinkron. Purbaya juga memastikan bahwa kondisi fiskal tetap aman dengan defisit yang tetap terjaga. Kita akan mendukung Bank Sentral, memperkuat koordinasi supaya kebijakan semakin sinkron, supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu kan. Purbaya mengaku mendengar adanya keluhan dari pedagang tahu dan tempe yang sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga jual karena bahan bakunya masih diimpor. Hal ini berkaitan dengan nilai tukar rupiah yang masih lemah terhadap dolar. Tetapi Purbaya menjamin bahwa beban hidup para penjual tahu dan tempe serta para ibu rumah tangga akan berkurang secara signifikan jika Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia berhasil memperkuat nilai tukar rupiah. Dari penjelasan kedua pejabat tinggi yang bertanggung jawab terhadap fiskal dan moneter tadi, terlihat jelas bahwa pemerintah masih memiliki optimisme tinggi atas kondisi perekonomian yang sedang berlangsung sekarang ini, terutama karena fundamental ekonomi Indonesia masih kuat, bahkan cenderung menguat. Inisiatif DPR RI yang direpresentasikan oleh Wakil Ketua DPR Sumi Dasko Ahmad dan Ketua Komisi 11 DPR Muhammad Haikal untuk mempertemukan Gubernur BI dan Menteri Keuangan guna memperkuat koordinasi merupakan hal yang layak dipuji. Sebab ini menunjukkan bahwa wakil rakyat juga memiliki tanggung jawab yang setara dengan pemerintah untuk bekerja sama memperkuat nilai tukar rupiah guna menjaga daya beli masyarakat. Jika negara sedang mengalami masa-masa sulit, setiap elemen bangsa seyogianya bersatu untuk memperbaiki keadaan, seperti yang dilakukan para elit politik di parlemen yang mendukung sepenuhnya upaya pemerintah. Bukan mengganggu proses perbaikan yang sedang berjalan, seperti yang dilakukan kelompok-kelompok masyarakat yang lebih suka berteriak-teriak di berbagai platform
ketimbang merapatkan barisan untuk mencari jalan keluar terbaik bagi negeri ini. Yang bersangkutan tidak bisa memenuhi dalam waktu tenggat waktu. Maka kalau kita melihat hari ini kurs rupiah yang melemah sebanyak 18.000, kami hari ini berikan tenggat waktu selama 18 hari untuk memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, jika dalam waktu 18 hari tidak ada upaya perbaikan, bahkan justru lebih parah dari apa yang terjadi saat ini, maka jangan salahkan kami selaku mahasiswa untuk nanti melakukan penyegelan yang akan kami lakukan dalam tenggat waktu 18 hari di Kementerian Keuangan sebagai bentuk protes dan bentuk kekecewaan kami terhadap kinerja pemerintah yang tidak becus dalam memperbaiki dan menangani ekonomi Indonesia. Mari sama-sama kami sampaikan, kami resah akan bagaimana keadaan ekonomi yang saat ini sedang terjadi, kebijakan fiskal yang digagas, kemudian bagaimana sikap yang diambil pemerintah yang seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Dan yang paling parahnya adalah saya sangat muak dengan egosentris yang terus dipertahankan oleh presiden kita, soal bagaimana dia mempertahankan program mercusuarnya, kemudian arogansinya, dan hal-hal lainnya. Maka hari ini kita sampaikan, kami mungkin tidak bisa merekomendasikan sebuah kebijakan konkret. Besok dalam kurun waktu 3 hari, rupiah akan segera menguat. Kami yakin kami nggak bisa, kami sendiri. Cuman bisanya kami apa? Memberikan pencerdasan, memberikan sebuah pengawasan, memberikan sebuah pengetahuan bahwasanya hari ini sedang tidak baik-baik aja. Salah satu contohnya adalah munculnya ultimatum kepada pemerintah dari sejumlah kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM-SI di Jawa Tengah. Di depan kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah di Semarang, Jumat 6 Juni 2026, para mahasiswa itu mengultimatum pemerintah untuk memperkuat nilai tukar rupiah dalam waktu 18 hari. Tenggat waktu yang dibuat serampangan tanpa perhitungan jelas, hanya sekedar enak bunyinya saja, 18 hari, sesuai dengan Rp18.000. Jika tenggat waktu itu tidak bisa dipenuhi, mereka mengancam akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran yang mereka sebut sebagai demonstrasi reformasi jilid 2. Penyebutan demonstrasi reformasi jilid 2 mengingatkan orang pada aksi demonstrasi mahasiswa 98 yang menuntut reformasi dan berakhir dengan mundurnya Presiden Soeharto. Peristiwa ini juga diwarnai dengan aksi-aksi kerusuhan yang membuat sebagian besar masyarakat mengalami trauma hingga saat ini. Penyebutan demonstrasi reformasi jilid 2, sadar atau tidak, memberikan kesan seolah-olah BEM-SI sedang menyuarakan keinginan sejumlah kelompok anti pemerintah yang ingin menjatuhkan Presiden Prabowo. Apakah hal ini yang mereka inginkan? Apakah negeri kita harus kembali ke masa-masa suram di tahun 1998? Padahal kondisi saat ini jauh berbeda dengan tahun 1998. Pada tahun 1998, nilai tukar rupiah melonjak drastis dari Rp2.400 per dolar menjadi Rp17.000 per dolar dalam hitungan hari. Sedangkan perlemahan rupiah yang terjadi sekarang berjalan cukup lambat. Di tahun 1998, terjadi hiperinflasi hingga mencapai 82,4%. Sementara inflasi yang terjadi sekarang berhasil dijaga di angka 3,08%. Dan pertumbuhan ekonomi hingga kuartal pertama 2026 tercatat sebesar 5,61%. Hingga saat ini, tidak ada perusahaan perbankan yang tumbang, tidak ada perusahaan besar yang gulung tikar, dan tidak ada PHK massal, seperti yang terjadi di tahun 1998. Roda perekonomian tetap berjalan di segala lapisan, dan BBM subsidi tetap terjaga berada di harga yang ditetapkan pemerintah sejak 2022. Meskipun di negara lain, harga BBM melonjak setinggi langit sebagai dampak krisis energi dunia. Namun tetap saja, ada pihak-pihak yang mengkondisikan agar masyarakat mengalami kepanikan. Salah satu contohnya, akun Instagram katadata.co.id mengunggah kesibukan di salah satu money changer di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, yang disebutkan terjadi setelah nilai tukar rupiah tembus di angka Rp18.000 per dolar. Unggahan ini memberikan kesan bahwa seolah-olah telah terjadi ras penukaran uang secara besar-besaran seperti yang terjadi di tahun 1998. Sehingga beberapa warganet mengkhawatirkan krisis moneter 1998 terulang lagi. Unggahan provokatif lainnya dilakukan akun Instagram CNBC Indonesia yang mengunggah gambar situasi warung Tegal yang tampak sepi, disertai caption yang berbunyi,
Sejumlah pengunjung memilih menu makanan yang cenderung lebih terjangkau di warteg kawasan Pasar Minggu. Kini, masyarakat hanya menghabiskan kurang dari Rp20.000 per porsi karena melemahnya daya beli. Tetapi unggahan ini tidak berhasil memprovokasi warganet. Sejumlah warganet berkomentar bahwa makan di warung Tegal atau warteg selama ini memang tidak perlu mengeluarkan uang hingga Rp20.000. Bahkan ada warganet yang menyebutkan bahwa harga makanan di warteg di daerahnya sampai saat ini masih tetap stabil. Makan ikan, orek, usus, dan sayur harganya stabil di Rp12.000 per porsi. Di era digital sekarang ini, hal-hal yang viral di media sosial memang lebih mudah dipercaya oleh netizen ketimbang kenyataan yang sebenarnya. Untungnya masih banyak warganet yang cerdas, yang tidak mudah terprovokasi, dan berani menyatakan kondisi sebenarnya yang disaksikan sendiri di lapangan. Optimisme masyarakat idealnya dibangun oleh media dengan memberikan hal-hal positif yang telah dicapai pemerintah. Optimisme yang idealnya juga dibangun oleh para mahasiswa, generasi muda pewaris masa depan bangsa. Bukan menakut-nakuti masyarakat dengan mengancam akan menggelar aksi demonstrasi reformasi jilid 2, sebab ancaman seperti itu hanya akan membangkitkan kembali trauma masyarakat terhadap peristiwa hitam di tahun 1998. Trauma yang sebenarnya mulai dikubur dalam-dalam. Men of our time.